Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ega Saputra. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah 3A. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah statistik. Baiklah. Tugas video saya itu berjudul uji reliabilitas. Pengertian reliabilitas. Uji reliabilitas adalah suatu proses evaluasi yang dirancang untuk menentukan sejauh mana instrumen penelitian seperti kuesioner atau skala pengukuran dapat menghasilkan data yang konsisten, stabil, dan dapat dipercaya. Konsistensi ini sangat penting ketika instrumen tersebut digunakan berulang kali pada subjek yang sama atau kondisi yang serupa. Fokus utama dari reliabilitas adalah pada keajengan hasil, bukan pada akurasi atau validitas pernyataan itu sendiri. Dengan kata lain, sebuah instrumen dianggap reliable jika hasil yang diperoleh dari penggunaannya tetap relatif konstan meskipun diterapkan pada waktu yang berbeda. Dalam situasi identik atau bahkan oleh peneliti yang berbeda, ini menjamin bahwa setiap variasi dalam hasil lebih disebabkan oleh perubahan pada objek yang diukur, bukan karena ketidakstabilan instrumen pengukuran. Mengapa reliabilitas itu penting? Konsistensi fungsional. Uji reliabilitas memastikan bahwa setiap instrumen penelitian yang digunakan seperti kuesioner atau skala bekerja secara konsisten setiap kali diterapkan. Ini berarti bahwa jika instrumen tersebut digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama, instrumen akan menghasilkan respon atau hasil yang serupa. Konsistensi ini adalah fondasi dari setiap pengukuran yang bermakna, karena tanpa itu tidak dapat yakin bahwa perubahan yang diamati berasal dari variabel yang diukur, bukan dari instrumen itu sendiri. Kualitas kuesioner secara keseluruhan. Uji reliabilitas memberikan gambaran tentang kualitas keseluruhan kuesioner atau instrumen pengukuran. Skor reliabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa instrumen tersebut secara internal konsisten atau bebas dari kesalahan pengukuran acak yang signifikan. Ini membantu penelitian untuk membangun kepercayaan pada data yang mereka kumpul, karena instrumen yang reliable adalah langkah pertama menuju validitas dan keberhasilan penelitian yang lebih luas. Tanpa reliabilitas, validitas instrumen akan dipercaya. Stabilitas item pertanyaan. Reliabilitas membantu menilai apakah item-item pernyataan dalam instrumen stabil dari waktu ke waktu. Artinya, pertanyaan yang diajukan tidak menghasilkan bias atau fluktuasi yang tidak dapat dijelaskan. Stabilitas ini penting untuk studi longitudinal, di mana pengukuran dilakukan beberapa kali untuk melacak perubahan. Jika item pertanyaan tidak stabil, perbandingan antar waktu menjadi tidak valid, mengaburkan interpretasi tren atau efek intervensi. Kelayatan penggunaan instrumen. Reliabilitas adalah kriteria penting untuk menentukan apakah sebuah instrumen layak digunakan dalam penelitian. Instrumen yang tidak reliable dapat menghasilkan data yang tidak konsisten dan tidak dapat diandalkan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kesimpulan penelitian yang salah atau menyesatkan. Oleh karena itu, pengujian reliabilitas adalah langkah awal yang esensial sebelum instrumen diterapkan dalam skala besar. Memastikan bahwa setiap upaya penelitian yang dilakukan didasarkan pada fondasi yang kokoh dan dapat dipertanggungjawab. Nah, sekarang kita masuk ke cara uji reliabilitas di SPSS. Yang pertama itu, mulai analisis. Untuk memulai proses uji reliabilitas, langkah pertama adalah membuka software
Setelah itu, navigasikan ke menu utama, pilih Analyze, kemudian arahkan kursor ke Scale, dan terakhir klik Reliability Analysis. Ini akan membuka jendela dialog yang diperlukan untuk konfigurasi uji reliabilitas Anda. Nah, yang kedua, pindah item pertanyaan. Pada jendela reliabilitas analisis, Anda perlu memindahkan semua item pertanyaan yang akan diuji reliabilitasnya ke kotak items. Misalnya, jika Anda memiliki item X1 hingga X10, pindahkan semuanya. Pastikan model yang dipilih tetap alpha. Cronbach's alpha sebagai metode default yang umumnya digunakan untuk mengukur konsistensi internal. Nah, yang ketiga, konfigurasi output tambahan. Untuk mendapatkan output yang lebih rinci dan informatif, klik tombol statistik. Di jendela yang muncul, centang opsi scale dan scale if item delete. Opsi ini akan memberikan informasi penting tentang bagaimana reliabilitas keseluruhan akan berubah jika suatu item dihapus. Setelah itu, klik continue dan OK untuk menjalankan analisis dan melihat hasilnya. Nah, sekarang jenis-jenis uji reliabilitas. Reliabilitas internal. Reliabilitas internal yang paling sering diukur menggunakan Cronbach's alpha adalah metode yang menilai konsistensi antar item dalam suatu instrumen pengukuran. Ini mengukur sejauh mana semua item dalam tes atau kuesioner mengukur konstruk yang sama. Nilai Cronbach's alpha berkisaran antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilainya, misalnya di atas 0,7, semakin besar konsistensi internal instrumen tersebut, menunjukkan bahwa item-item secara kolektif mengukur hal yang sama dengan baik dan stabil. Ini penting untuk instrumen multi-item. Selanjutnya itu retest reliability. Retest reliability adalah jenis reliabilitas yang mengukur stabilitas instrumen dari waktu ke waktu. Prosedur ini melibatkan pemberian instrumen yang sama kepada kelompok individu yang sama pada dua kesempatan yang berbeda, dengan interval waktu tertentu, diantaranya korelasi atau dua set skor kemudian dihitung. Jika korelasi tinggi, itu menunjukkan bahwa instrumen tersebut stabil dan menghasilkan hasil yang konsisten sepanjang waktu. Mengidentifikasikan bahwa setiap perubahan dan skor kemungkinan besar disebabkan oleh perubahan sebenarnya pada karakteristik yang diukur, bukan oleh instrumen itu sendiri. Nah, selanjutnya itu split half reliability. Split half reliability adalah metode untuk menilai konsistensi internal suatu instrumen tanpa perlu mengelola tes dua kali. Dalam pendekatan ini, tes dibagi menjadi dua bagian yang setara, misalnya item ganjil versus Di sini kita akan menguji reliabilitas. Di sini sudah ada dua variabel X dan variabel Y. Setelah itu kita uji dulu variabel X. Di sini sudah ada datanya dengan 30 responden dan 20 pernyataan. Selanjutnya kita blok semua data ini. Setelah itu kita buka aplikasi SPSS. Terus klik data.
Klik data view, di situ di bagian nama kita ganti berdasarkan variabel X1, X2, X3 sampai X20. Setelah itu yang terakhir total dari variabel X. Pada bagian desimal kita ubah menjadi 0 semua. Terus balik ke data view. Langkah selanjutnya klik analyze. Habis itu kita klik correlate. Habis itu klik divide. Setelah itu Ctrl A, pindahkan semua datanya. Habis itu klik OK. Di situ dapat kita lihat dari hasil SPSS data tersebut valid. Terus untuk melihat uji reliabilitas, habis itu klik analyze. Setelah itu klik scale. Setelah itu klik reliability analyze. Ctrl A, pindahkan ke kanan kecuali total. Setelah itu klik statistik, terus klik scale. If item delete. Setelah itu continue, habis itu OK. Di situ dapat kita lihat pada bagian reliability statistik Crumbetz alpha terdapat pada angka 0,93,2 dengan 20 item pernyataan. Continue, habis itu OK. Di situ dapat kita lihat pada bagian reliability statistik Crumbetz alpha terletak pada angka 0,89,5.